Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lanjutan yang kemarin. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika kemarin Pastor Daud menyampaikan pengajaran tentang gembala yang baik, ya, semua kita ditegur Bapak Ibu. Saya juga ditegur. Amin. Karena saya juga dulu sama seperti Bapak Ibu, dan sekarang saya dipakai Tuhan untuk menjadi pengajar. Amin. Sebagai gembala jiwa, sekalipun tidak gembala gereja Bapak Ibu, amin. Gembala jiwa, artinya semua jiwa-jiwa yang lagi merana, semua jiwa-jiwa yang lagi tersesat, amin. Mereka yang lagi dalam pergumulan, dan saya percaya betul di live ini, makanya ketika saya meminta Bapak Ibu untuk membagikannya, amin, lewat tangan-tangan yang penuh dengan kasih, ketika Bapak Ibu membagikan live ini, amin, maka saya percaya sekali orang-orang yang di luar sana, bahkan yang di balik-balik bilik-bilik, di balik tembok-tembok Bapak Ibu, ada orang-orang yang sedang ada di dalam keputusasaan. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi itu teman-teman Bapak Ibu. Bisa jadi itu keluarga Bapak Ibu. Bisa jadi itu tetangga. Bisa jadi itu famili. Bisa jadi itu memang orang yang tidak dikenal. Nah, ketika Bapak Ibu undang mereka dalam live ini, Bapak Ibu tidak tahu kan siapa sebenarnya yang akan menerima undangan itu, nggak tahu karena cuma hanya di media sosial. Tapi sesungguhnya Tuhan melihat, amin, orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Mereka yang berteriak minta tolong, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau tolong mereka dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara apa? Butuh wadah, butuh seorang gembala untuk mengambil mereka yang tersesat itu Bapak Ibu. Amin. Ini zaman media sosial. Mungkin Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala terbatas waktunya, terbatas juga tempatnya. Bagaimana mungkin gembala gereja bisa menjangkau di provinsi lain dalam waktu yang sama? Nggak mungkin. Pasti kalau dia mau gembalakan yang di sana, dia butuh waktu yang panjang untuk bisa menjangkau mereka. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, lewat live TikTok ini, amin, dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang begitu singkat, haleluya, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu lagi. Di waktu yang sama, orang-orang di provinsi lain, di balik bilik-bilik yang kita tidak tahu, mereka bisa melihat live ini, dan lewat live inilah Bapak Ibu, mereka dipanggil Tuhan dan doa mereka didengarkan sama Tuhan. Dan itu sebabnya saya yakin betul orang-orang yang datang ke room ini bukan hanya di Pastor Daud saja, tapi di room-room hamba Tuhan lain juga mereka kebagian yang sama. Orang-orang yang mereka tidak kenal Bapak Ibu, yang sedang berputus asa karena sakit penyakit mereka, karena masalah mereka, amin, karena mungkin ada tekanan-tekanan lain seperti utang piutang, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan mertua. Mereka sudah teraniaya Bapak Ibu. Mereka sudah lama bergumul di masalah itu, dan mereka berdoa, menangis, minta sama Tuhan, tapi tidak ada yang bisa dengar. Amin. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan jarak. Dan puji Tuhan ketika Bapak Ibu membagikan live ini Bapak Ibu, amin, mereka digerakkan sama Roh Kudus seperti perempuan yang sakit pendarahan ketika dia dapat informasi bahwa Yesus akan melewati kota itu, siap-siap. Lalu Roh Kudus dorong dia, kamu harus bergerak, cepat kamu bertindak, ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, mungkin roh maut sudah merenggut perempuan yang sakit pendarahan itu karena sudah 12 tahun, sudah parah Bapak Ibu. Tapi dia responin, dia keluar dari rumahnya ketika dia sudah tahu bahwa Yesus sedang berjalan di kota itu, di tempat rumahnya. Lalu dia tergerak, saya percaya itu Roh Kudus yang dorong. Lalu dia diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Dan dari situ dia melihat bahwa Yesus itu baik, Yesus itu dahsyat, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu memang juru selamat. Haleluya. Sama halnya juga saat ini ketika Bapak Ibu, hanya karena kemurahan Bapak Ibu membagikan live ini, orang-orang datang di roomnya Pastor Daud. Sekali lagi, bukan hanya di room Pastor Daud saja, di room hamba-hamba Tuhan lain. Amin.
Haleluya. Ada juga memang yang mereka tidak karena diundang, tapi Roh Kudus dorong mereka. Kamu coba ikutin live hamba Tuhan ini. Engkau masuk di dalamnya, engkau akan melihat bagaimana keajaiban itu akan terjadi sebab aku menyertai pelayanan ini. Haleluya. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan berkali-kali saya menyaksikan orang yang pertama kali saya lihat di layar ini, dan namanya pun belum pernah saya sebut. Saya tanya berkali-kali, baru sudah berapa lama ikut live ini kali pertama. Haleluya. Dan ketika kita doakan Bapak Ibu, amin, masalah mereka diselesaikan sama Tuhan. Itu bukan Pastor Daud sebenarnya, bukan Pastor Daud, tapi Tuhan Yesus yang mendengarkan doa mereka, dan Tuhan Yesus membawa ke sini. Dan Tuhan Yesus butuh seorang hamba untuk melepaskan perkataan-perkataan hikmat dan juga mendoakan orang itu. Itulah yang dimaksud tuntunan Bapak Ibu. Yesus adalah gembala yang sejati, betul. Yesus sekarang sudah ada di surga dan dia kirimkan Roh Kudusnya, betul. Tapi umat manusia ini membutuhkan voice. Umat manusia ini membutuhkan teladan Bapak Ibu. Lalu Roh Kudus itu masuklah dia ke orang-orang yang sudah dipilihnya. Itulah yang disebut tadi gembala jiwa Bapak Ibu. Sekalipun Roh Kudus ini diakui bahwa Roh Kuduslah yang membimbing umat manusia, tapi kan tidak semua orang bisa mengerti suara Roh Kudus. Tidak semuanya orang bisa paham ini Roh Kudus atau roh setan. Nggak ada yang paham Bapak Ibu. Bahkan Alkitab bilang harus diuji. Nah, proses pengujian itulah kita tahu bahwa roh yang tadi diterima oleh orang itu Roh Kudus atau roh setan terlihat dari buah-buahnya. Kalau seandainya roh setan yang masuk dan ngaku-ngaku dia roh Allah, maka lihatlah buahnya, lihatlah perkataannya, lihatlah sikapnya, lihatlah teladannya. Apakah mencerminkan tentang Yesus atau jangan-jangan tidak Bapak Ibu? Amin. Kalau dia roh setan maka dia kompromi dengan dosa, itu jelas. Kalau dia roh setan, dia nggak suka dengan kekudusan. Kalau dia roh setan, dia nggak suka dengan yang berkenan di hadapan Allah. Kalau dia roh setan, dia sukanya memberontak Bapak Ibu. Sekalipun penampilannya halus, pakai jas. Sekalipun penampilannya halus, kulitnya mulus. Amin. Malaikat turun dari surga. Tapi lihat buah-buah rohnya. Apakah orangnya sabar? Atau jangan-jangan gak sabar? Buah-buah roh, apakah dia punya kasih atau cuman hanya ada maunya? Amin. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku dipakai Tuhan, tapi lihatlah buah-buah rohnya. Haleluya. Terlihat dari perkataannya, terlihat dari kehidupannya, terlihat dari rumah tangganya, terlihat Bapak Ibu. Makanya ujilah roh itu, katanya itu betul. Setelah diuji terlihat hasilnya. Kalau engkau melihat Bapak Ibu ada banyak orang merasa dipakai Tuhan. Amin. Saya bukan bilang tidak langsung percaya. Tapi lihatlah buah-buah rohnya. Amin. Lihat. Kalau ternyata buah-buah rohnya dari sikap-sikapnya, perkataannya. Amin. Yang tidak mengundang hadirat Tuhan tapi mengundang hadirat setan, itu bukan gembala jiwa, tapi itu namanya gembala bayaran Bapak Ibu. Haleluya. Ya, seperti pengajaran kemarin kita sudah belajar, ada lagi gembala-gembala yang lain memang kepingin menggembalakan, tapi dia tidak lewat Yesus, tapi dia melompat dari tembok dan ingin mengambil hasil dari domba-domba itu. Dia ingin menggunduli domba-domba itu. Dia ingin mengambil susu-susu domba itu. Lalu dia keluar dan lewat tembok lagi Bapak Ibu. Dia tidak mau bersusah payah untuk merawat domba-domba itu. Dia tidak mau bersusah payah untuk peduli dengan domba-domba itu. Dia tidak mau buang-buang waktu untuk berbagi waktu dan perasaan untuk mereka. Yang penting buat dia adalah dia mendapatkan hasil dari domba-domba itu. Apapun caranya, sekalipun lewat tipu-tipu, dilakukannya Bapak Ibu. Amin. Akan terlihat Bapak Ibu, gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, yang memang Tuhan yang memilih atau mereka mengajukan diri sendiri.
Jadi gembala itu memang nggak enak Bapak Ibu, nggak enak. Tapi kalau sudah dia harus memenuhi panggilannya, dinikmati, itu sebuah keindahan. Madam Teresa, dia seorang gembala jiwa sejati Bapak Ibu. Hidupnya seperti Yesus persis, mati di tengah-tengah orang yang dia layani. Di Kalkuta, amin, orang India, rata-rata tadinya Hindu. Di sanalah pusat kekristenan pertama kali ketika Madam Teresa melayani mereka. Awalnya mereka nggak percaya Yesus. Awalnya mereka nggak terima Yesus. Tapi karena perbuatan Madam Teresa ini, yang Yesus ada di dalamnya. Amin. Dia peduli, dia rangkul, dia perempuan Bapak Ibu. Bapak-bapak yang kurus yang tua dia gendong. Kalau dia nggak kuat, dia cari orang yang bisa tolong dia. Dia rawat yang terluka. Amin. Orang yang sakit dia rawat dengan kemampuannya. Dia bukan seorang dokter. Dia bukan seorang praktisi kesehatan. Tapi bagi dia bahwa dia adalah gembala jiwa yang akan merawat orang-orang yang sakit, putus asa, terluka. Dan Tuhan membela pelayanannya. Haleluya. Sekalipun seperti itu Bapak Ibu, ketika Madam Teresa sampai menghembuskan napas terakhir pun, mereka semuanya saat itu, waktu Madam Teresa melayani, mereka belum yakin betul dengan Tuhan Yesus. Mereka cuma hanya melihat kebaikan-kebaikan, buah-buah roh yang ada di dalam Madam Teresa. Makanya Madam Teresa dijaga, bahkan mereka menerima Madam Teresa karena dia orang asing, amin. Karena India dulu itu jajahan Inggris. Jadi sama kayak orang Indonesia dulu, kalau orang lihat mata biru, kulitnya kelihatan bule-bule, itu pasti akan ya mungkin diawasi. Tapi karena perbuatan baik Madam Teresa, dia mendapatkan prioritas karena dia merawat orang-orang sakit. Tapi setelah meninggalnya dia, baru orang-orang yang mereka layani itu, yang dilayani oleh Madam Teresa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak langsung memang hasilnya ada. Haleluya. Amin. Nah, sekalipun Roh Kudus sudah dicurahkan Bapak Ibu, tapi tetap Tuhan membutuhkan yang namanya hambanya itu. Haleluya. Karena umat ini tidak mengerti Bapak Ibu, bagaimana cara menghidupi, meresponi tuntunan daripada Roh Kudus secara langsung. Makanya butuh yang namanya latihan dan belajar. Nah, hamba-hamba Tuhan yang sudah terlatih dan belajar itu bukannya enak Bapak Ibu, mengalami proses. Maka Tuhan sudah menentukan garis hidup mereka. Madam Teresa juga tidak langsung dia ke Kalkuta. Dia langsung, dia di training Bapak Ibu, di satu gereja. Dan dari sanalah dia dipanggil Tuhan. Dia sudah dilatih kesetiaannya, dia sudah dilatih kerajinannya, dia sudah dilatih kesalehannya. Makanya dia dipanggil oleh Roh Kudus keluar dari tempat itu. Dan dia melayani sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Amin. Gembala-gembala yang sesungguhnya adalah panggilan jiwa sebelum dunia dijadikan Bapak Ibu. Musa, gembala jiwa juga dia. Apakah Musa dipanggil setelah umur 70 tahun? Tidak. Sebenarnya Musa dari kecil itu sudah dipanggil. Sebelum dia lahir pun sudah dipanggil. Buktinya Bapak Ibu, ketika orang Ibrani umur 5 tahun ke bawah disembelih di Mesir, tapi justru Tuhan selamatkan Musa lewat ibunya. Dan Musa itu dilepaskan di sungai Nil Bapak Ibu, kemudian ditaruh keranjang dan ada ter di dalamnya agar air tidak masuk. Dan untuk menyelamatkan Musa ini, mamanya ikhlas melepaskan dia di sungai Nil itu Bapak Ibu. Benang merahnya dari situlah Musa akhirnya berjumpa dengan putri Firaun. Dan putri Firaun pun mengambil anak itu karena melihat anak itu cantik dan cakep Bapak Ibu. Dan menjadikannya anak angkatnya Bapak Ibu. Haleluya. Lalu dari situlah Musa punya histori yang luar biasa. Kecerdasannya, pengetahuannya. Amin. Dan dari situlah Musa menulis kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, itu catatan Musa semua. Karena dia belajar di Mesir. Karena Mesir itu termasuk salah satu pusat sejarah. Di sana tercatat sejarah-sejarah dunia Bapak Ibu.
Haleluya. Musa bisa belajar di situ. Nah, jadi sebelum dia jadi gembala untuk membawa keluar umat Israel yang diperbudak itu, Musa ini diproses sama Tuhan dari lahirnya, bayinya diproses Bapak Ibu, sakit. Enggak instan. Tapi di belakangan ini banyak orang ngaku-ngaku karena dia punya gelar yang tinggi jadi gembala, tapi bukan panggilannya Bapak Ibu. Enggak bisa dia punya hati untuk bisa melihat orang yang tertekan, tertindis, dianiaya. Musa ketika bangsa Israel, umatnya Ibrani yang diperbudak oleh tentara Mesir, ketika dibantai, disiksa karena dia diperbudak Bapak Ibu, itu darahnya Musa mendidih dia. Sekalipun Musa saat itu diangkat menjadi anaknya orang Firaun, tapi darahnya Musa itu, darahnya orang Ibrani itu menyala Bapak Ibu. Itulah the spirit gembala tadi itu. Dia melihat orang Ibrani dibantai, dipukul, dicambuk, disiksa. Dia marah sama pengawal-pengawal orang Mesir itu. Pengawal itu dibunuh sama dia, dikuburkan di pasir karena dia kasihan sama budak-budak yang disiksa sama pengawal-pengawal itu. Menyala dia Bapak Ibu. Dia nggak tahan lihat orang disiksa, dia nggak tahan lihat orang menderita, dia nggak tahan lihat orang merana. Saya mau bilang, gembala sejati itu punya mental seperti itu. Ada rasa kasihan dia lihat orang miskin. Ada rasa kasihan dia melihat orang yang sengsara. Ada rasa kasihan dia melihat orang yang teraniaya. Tapi cross check Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, ada banyak orang yang merasa dipakai Tuhan, tapi buah-buahnya enggak ada. Buah-buahnya enggak ada. Perbuatannya tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan, gembala Tuhan. Nah, kalau orang-orang model begitu jadi gembala, jemaatnya itu mau dijadiin apa Bapak Ibu? Jemaatnya sendiri sudah tercerai-berai dan tersesat. Bagaimana dia sebagai gembala untuk menyelamatkan domba-domba itu dan membawanya kembali pulang kepada Tuhan, kalau dia tidak punya pengajaran, kalau dia tidak punya wahyu yang dia dapat dari Tuhan, kalau dia tidak punya petunjuk yang dia telah ambil dari Tuhan, bagaimana dia bisa gembalakan Bapak Ibu? Enggak bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Makanya banyak sekarang orang Kristen rajin ke gereja tapi tak tergembalakan, enggak punya pengertian ilahi. Datang ke gereja sembah Tuhan, keluar dari gereja sembah setan. Kenapa bisa seperti itu? Karena domba-domba itu tidak punya tuntunan Bapak Ibu. Domba-domba itu tidak punya pengajaran. Domba-domba itu tidak punya wahyu. Domba-domba itu hanya diperas susunya, diambil bulunya, digundulin. Tapi domba-domba yang sakit tidak dirawatnya. Domba-domba yang merana tidak dilihatnya. Haleluya. Kenapa? Karena dia memang tidak punya hati Bapak Ibu. Dia bukan gembala jiwa, tapi dia cuma hanya jadi gembala organisasi. Kalau jadi gembala organisasi Bapak Ibu, siapa yang paling kuat dia yang menang. Siapa yang paling hebat dia yang paling unggul. Siapa yang paling tinggi dia yang paling terkenal, yang paling dipakai. Saya rindu Bapak Ibu semuanya pagi hari ini buka hatimu. Jangan-jangan Bapak Ibu semuanya juga digembalakan oleh gembala-gembala yang bukan gembala jiwa. Jangan-jangan kita juga, saya juga dulu pernah digembalakan juga Bapak Ibu. Saya bukan langsung jadi gembala, saya dulu pernah digembalakan. Kita yang tahu. Apakah kita ini sudah digembalakan dengan sungguh-sungguh dengan gembalamu? Atau jangan-jangan tidak tergembalakan, makanya kita jatuh bangun kan? Tersesat kan? Masih pergi ke dukun kan? Berzinah kan? Masih lakukan dosa kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak punya gembala jiwa. Karena kita tidak punya tuntunan dan pengajaran Bapak Ibu yang untuk kita hidupi setiap hari. Bahkan gembala-gembala kita tidak pernah koreksi, tidak pernah mengkoreksi hidup kita secara to the point.
Bahkan banyak gembala-gembala sekarang sudah dia lihat domba-dombanya tersesat, dia biarin. Yang penting menyenangkan gembalanya. Gembala-gembala sejati, amin, akan memisahkan domba-domba yang kotor dengan domba-domba yang bersih. Domba-domba yang kotor dimandiin dulu sama dia, dicuci, digosok. Kalau ada rambut yang gimbal-gimbal yang banyak kutu, dipotong, dipangkas sama dia, baru dia masukkan ke kawanan-kawanan domba yang bersih. Itu gembala sejati. Gembala sejati itu tidak berkenan domba-domba kotor itu masuk ke kandangnya, karena kandang itu sudah dibersihkan terus sama gembala itu. Tapi gembala-gembala yang bukan gembala sejati akan menghalalkan segala cara. Yang penting domba-domba itu membawa kesukaan-kesukaan gembalanya. Domba-domba tidak tertuntun sedikit pun. Dalam sebuah pernikahan keluarganya, anak-anaknya, tidak ada petunjuk yang disampaikan. Kenapa? Gembalanya tidak punya petunjuk. Tidak ada nasihat, tidak ada tuntunan. Kenapa? Karena gembala-gembalanya pun tidak jadi penuntun. Gembala-gembalanya pun tidak jadi contoh. Gembala-gembalanya pun masih ngaco. Amin. Kasihan Bapak Ibu. Banyak domba-domba yang menjadi gembalaannya, tapi tidak tergembalakan sedikit pun. Masih kompromi dengan dosa. Bahkan kuat sekali hikmat dunianya. Kalau Bapak Ibu temukan ada domba-domba jemaat yang masih benar-benar kaku sekali. Kadang kalau ada anaknya serius ikut Tuhan, bahasanya bilang begini, bah, aina gabinga parbibilok ko, katanya, itu bahasa Bataknya ya. Oh, sekarang kamu sudah gila Alkitab ya? Bayangkan Bapak Ibu, ada jemaat bilang begitu. Kalau jemaat bilang begitu, kira-kira gembalanya seperti apa? Pernah nggak gembalanya tegur orang yang model begitu? Kamu ini jadi orang Kristen, masa ngomong begitu sama anakmu lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan, belajar Alkitab, kok bilang bibelon lagi? Ada nggak gembala yang tegur jemaat begitu? Kebanyakan gembala tegur jemaat kalau nggak bawa persembahan kan? Kadang-kadang gembala tegur jemaat karena tidak bawa perpuluhan kan? Ada nggak gembala koreksi jemaatnya kalau pekerjaannya nggak pernah berhasil, sawahnya nggak pernah melimpah, ada hama wereng, bagaimana solusinya? Ada nggak gembalamu turun tangan ke ladang, mendoakan ladang-ladangmu yang tandus itu? Ada nggak gembala-gembalamu turun tangan Bapak Ibu untuk mendoakan usahamu biar usahamu itu naik terus dan datang koreksi? Ada yang nggak berkenan nggak di sini membersihkan semua dari segala yang kotor? Gembala jiwa yang sesungguhnya koreksi dengan domba-dombanya Bapak Ibu. Haleluya. Pastor Daud berani menyampaikan ini bukan karena saya tidak menjadi gembala jemaat dalam gereja Bapak Ibu. Tapi ini kebenaran. Saya khotbah begini pun anak-anak saya, istri saya dengar. Dan kuping saya juga dengar. Amin. Kasihan Bapak Ibu. Yuk kita lihat dulu ya, biar Bapak Ibu punya pegangannya. Apakah Pastor Daud ini cuma bisa ngomong doang, ngarang-ngarang, bebas, atau ada datanya? Coba kita lihat ya. Yeremia 23. Kalau Pastor Daud menyampaikan firman, ini pengajaran Bapak Ibu, makanya berseri-seri. Berseri-seri Bapak Ibu. Ya, makanya diawali kita dari pengajaran rumah tangga. Itu pengajaran. Kenapa rumah tangga banyak hancur? Kenapa rumah tangga jatuh dalam dosa? Karena tidak punya tuntunan, tidak punya pengajaran.
Nah, pengajaran itu dikeluarkan dari gembala. Gembala itu dapat dari Roh Kudus. Bukan berarti jemaat tidak bisa langsung kepada Roh Kudus, boleh. Makanya gembalanya itu melatih, mengajarkan. Makanya Pastor Daud tadi pembukaan waktu doa air putih tentang iman itu seperti apa. Harus diajarkan biar jemaat itu kuat, dapat menggunakan senjatanya. Jadi tidak kalau lagi kemana-mana tergantung sama pendetanya, tidak Bapak Ibu. Itu yang saya katakan tadi, sebenarnya Tuhan sudah kasih kita firman, pedang roh, tapi Bapak Ibu nggak tahu cara ngayunkannya gimana. Sering sekali kita setelah dapat masalah baru ambil pedang itu. Di mana pedangku simpannya? Di mana pedangnya ku simpan? Aduh, kemarin di lemari loh. Di mana pedang itu? Di mana? Kan sering sekali begitu kita kan. Setelah kita kepepet butuh, baru kita cari-cari. Dan saat kita butuh dan kepepet itulah di mana itu senjata? Nggak ketemu Bapak Ibu. Haleluya. Karena kita nggak pernah pakai dan nggak jarang kita gunakan. Amin. Kita latihan nggak pernah. Gembala yang baik selalu mengajarkan dan berulang-ulang melatih domba-dombanya itu biar cekatan Bapak Ibu. Oke, Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Iya, Ibu Sri Haryatun 86 sudah menulisnya ya. Baik, Ibu Dormauli dan Romauli juga ya. Ibu Inang Opung Dian sudah juga. Oke, kita baca ya. Perhatikan pelan-pelan Bapak Ibu. Ini Alkitab yang ngomong, bukan Pastor Daud. Saya hanya mencoba untuk menyampaikannya dengan lembut. Amin. Sekalipun bikin sesak dada ya. Dengan lembut tapi bikin sesak dada. Tapi saya percaya ini membuat Bapak Ibu cerdas dan pintar. Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku. Nah, lihat ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku. Kan tadi saya sudah katakan kan, bahwa Yesus itu gembala agung. Dan ketika dia terangkat ke surga, dia kirimkan Roh Kudus, betul. Roh Kudus itu Roh Kristus juga Bapak Ibu. Tapi tetap sekalipun Roh Kudus sudah turun karena dia roh, tidak terlihat. Membutuhkan gembala-gembala memang yang sudah ditentukan Bapak Ibu dari mulanya. Amin. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku itu hilang dan tersesat. Bisa hilang loh Bapak Ibu. Bagaimana cara hilangnya dia? Nggak percaya lagi sama gembala agungnya, nggak percaya lagi sama Yesus, alias murtad. Haleluya. Kenapa banyak orang-orang Kristen bisa murtad, tinggalkan imannya, tinggalkan kekristenannya? Bagaimana kok bisa? Jawabannya karena tidak punya pengajaran Bapak Ibu, tidak militan. Amin. Tidak militan. Tidak kuat bertahan dalam penderitaan. Kenapa? Nggak ada petunjuk, nggak ada penghiburan, nggak ada tuntunan. Gembalanya membiarkan dombanya tersesat. Di sini tersesak loh, bukan tersesat. Artinya berbeban berat. Harusnya gembala itu kalau ada domba yang berbeban berat, dia taruh di pundaknya. Bapak Ibu pernah lihat gambar Yesus seperti itu, taruh di pundaknya domba itu? Itulah gembala sejati. Gembala yang benar, gembala yang dari Tuhan itu seperti itu. Tapi lihat teguran Tuhan ini. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku, milikku, hilang dan tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Gembala-gembala deg-degan Bapak Ibu, termasuk Pastor Daud juga deg-degan. Yang membuat saya deg-degan, Tuhan, ini anak-anak rohaniku dari mana ini dulu nih Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Karena saya sudah memulai dari awal memberikan pengajaran. Tuhan bilang saya nggak bisa berhenti, saya nggak boleh gagal, saya nggak boleh batal. Domba-domba yang terhilang, yang tersesat itu sudah tertuntun di dalam Roh Kudus lewat pengajaran. Tuhan bilang, bertahan hambaku, terus aku akan menopangmu, aku akan kirimkan domba-domba kepadamu, bahkan domba-domba yang baik pun, bahkan ada domba-domba yang tersesat, yang jahat pun, bahkan domba-domba itu akan menyukakan hatimu. Nggak enak juga Bapak Ibu, saya pun menghadapi sebuah resiko tanggung jawab yang besar. Ketika ada satu orang muncul di layar ini,
Ketika dia kesaksian, dia sakit, terikat, kita doakan. Apa Bapak Ibu pikir Pastor Daud sekali aja langsung lupakan orang itu, ya udah terima kasih Tuhan lewat? Enggak. Satu kali dia nongol di layar ini Bapak Ibu, hatiku itu pilu. Tuhan, kalau orang ini dekat aku akan lihat, kalau orang ini kejangkau aku akan kunjungi. Minimal tatap muka saja Tuhan. Amin. Kalau orang ini, domba-domba ini sakit dan miskin merana, bagaimanalah kemampuanku Tuhan untuk menolong mereka? Aku tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus bilang, tenang, aku menyediakan bagimu. Aku akan kirimkan domba-dombaku yang lain, yang ku berkati, yang badannya gemuk, yang hatinya baik, akan menolong pelayananmu. Saya to the point sama Tuhan, Tuhan, aku cuma hanya bisa mengajarkan pengalaman rohani, bahkan ketetapan-ketetapanmu yang berlaku pada hari ini, besok dan seterusnya. Tapi aku tidak punya kekuatan Tuhan. Yang Tuhan antarkan ini orang-orang merana, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak diperhatikan orang-orang lain, bahkan gembala-gembalanya. Tapi Tuhan kasih ke saya. Bagaimana mungkin saya bisa urus mereka Tuhan? Apalagi jarak jauh. Tuhan Yesus cuma bilang, ajarkan mereka pengajaran-pengajaran itu. Saya akan kirimkan gembala-gembala lain dari domba-dombaku juga. Dan aku akan meminta mereka untuk merawat orang-orang yang sudah menerima pengajaran-pengajaran itu. Dan itu Bapak Ibu, 22 tahun yang lalu, lebih ya, 28 tahun yang lalu, ketika Pastor Daud sekolah Alkitab di Surabaya. Di sanalah Tuhan memberikan satu visi besar buat saya untuk menggenapi pelayanan hari ini, 28 tahun yang lalu. Tuhan kasih nama God Ministry. Amin. Bukan berbentuk gereja, tapi bangunan-bangunan rohani yang terdiri dari suku bangsa. God Ministry, gereja amanat agung Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kegerakan pelayanan Pastor Daud ini saya lakukan dari misi penginjilan ke daerah-daerah. Kalimantan Selatan, Toraja, amin, Pulau Jawa, sepanjang Pulau Jawa, Cilacap, Surabaya, Tegal, Yogyakarta, itu sudah Pastor Daud kunjungi, amin, sampai ke daerah Jawa Barat Bapak Ibu, sepanjang Pulau Sumatera, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Padang, Riau, Medan, apalagi semuanya sudah kita terobos Bapak Ibu. Sampai Singapura juga sudah masuk. Saya membawa pengajaran. Dan akhirnya sampai di titik TikTok ini, saya dikasih Tuhan gairah untuk menjangkau jiwa-jiwa secara online. Dan ternyata jelas Bapak Ibu, saya melihat jiwa-jiwa itu memang banyak yang terlantar dan tidak dipedulikan. Yang sakit. Kadang-kadang saya menangis sama Tuhan Bapak Ibu. Di mana gembala-gembala mereka Tuhan? Bukankah Engkau juga menaruh pengurapan yang sama seperti Engkau taruh kepadaku? Di manakah pemimpin-pemimpin rohani mereka Tuhan, kalau mereka berani bangun gereja? Kenapa domba-domba ini dipotongin bulu-bulunya, digundulin, tapi kok mereka tidak rawat Tuhan? Makanya saya kadang-kadang nangis Bapak Ibu. Ya, beberapa kali di layar ini sudah banyak orang yang kita bantu. Serius, itu bukan kekuatan Pastor Daud. Puji Tuhan, orang-orang yang baik-baik Tuhan kirimkan di sini. Ketika ada di depan mata kita, mereka yang butuh didukung, dibantu, saya cuma hanya bilang sekali saja, Bapak Ibu yang berkenan untuk support, yuk kita galang dana. Bahkan ada suara-suara malaikat di layar itu, Pastor, galang dana Pastor, siap, buka rekeningnya Pastor, kirimkan. Langsung Bapak Ibu. Beberapa kali, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di sini hari ini atau dalam minggu ini,
Sebenarnya sudah banyak kita lakukan menolong orang Bapak Ibu. Sudah banyak. Haleluya. Saya bersyukur, amin, di samping ada domba-domba yang harus dirawat, ternyata ada domba-domba yang tambun, gemuk dan sehat, siap untuk memberikan bulu-bulunya. Amin, untuk jadi berkat. Ternyata orang-orang yang mendukung live ini Bapak Ibu, tidak semuanya domba-domba yang tersesat, tidak semuanya domba-domba yang sakit-sakitan, tapi ada domba-domba memang yang kepingin domba-domba lain yang kurus itu diberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dan itu sebabnya izinkan Pastor Daud menjadi bagian di dalam pertumbuhan rohani Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu jemaat gereja lain. Saya tidak mengotak-ngotik gereja Bapak Ibu. Ini berbicara tentang pelayanan penggembalaan. Kalaupun ada gembala-gembala yang sesungguhnya gembala gereja dengar ini, saya percaya mereka pasti juga akan tertegur. Amin. Saya tidak mendiskreditkan mereka dan mengatakan mereka mandul, tidak. Tapi di mana kan begitu? Kalau ternyata di antara saudara adalah salah satu jemaatnya, kiranya mereka berbangga hati. Dan gembala-gembala belajar kembali, tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Amin. Bersedia diajarin sama Roh Kudus, bukan karena hikmat pengertian pikiran manusia yang mereka andalkan dalam pembelajaran di kuliah mereka, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimauin Roh Kudus. Haleluya. Gembala sejati sebelum dunia diciptakan, gembala itu sudah ada di tangan Tuhan, dan gembala itu sudah diinstal software di sininya. Amin. Semua gembala-gembala yang sudah ditentukan dari mulanya, seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Musa, itu sebelum dunia diciptakan, Allah kita itu telah mengcreate Bapak Ibu, mendesain. Di dalam diri mereka itu sudah ada software ilahi. Sampai hari ini juga sama. Dan itu sebabnya Yeremia 1 ayat 5. Sebelum dunia dijadikan, aku telah mendesain engkau, aku telah menenun engkau di rahim ibumu, dan aku mengenal engkau siapa, kata Tuhan. Sampai hari ini, sampai Yesus datang nanti pun, ada generasi-generasi muda, sebenarnya sebelum dunia diciptakan, mereka sudah dikenal Tuhan. Amin. Di dalam mereka itu sudah ada tuntunan, di dalam mereka itu sudah ada kebenaran. Amin. Iblis sering mau rebut mereka untuk menghancurkan rencana Allah, tapi Roh Kudus menolong mereka. Dan ada banyak lagi gembala-gembala yang gembala-gembala karena didikan Bapak Ibu, ada juga. Dan di sana mereka terpanggil, mereka belajar, latihan, merendahkan hati, penyangkalan diri, ada juga Bapak Ibu, sekalipun prosesnya panjang. Tapi kebanyakan gembala-gembala karbitan itu, tujuan misi utamanya bukan peduli dengan domba-domba yang benar-benar, domba-domba yang sakit-sakitan, yang tersesat itu. Tapi mereka punya keinginan sendiri. Haleluya. Makanya ayat 1 ini Tuhan tegur. Celakalah para gembala-gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Membiarkan, sengaja Bapak Ibu. Sudah tahu jemaatnya bikin dosa, tapi nggak berani tegur. Mungkin karena jemaatnya itu persembahannya besar. Sudah tahu domba-domba gembalaannya itu menyesatkan diri, nggak berani tegur karena punya potensi besar di dalam gereja itu. Tapi gembala sejati, gembala yang benar-benar memimpin domba-dombanya, akan berani tegur sekalipun dengan kasih. Haleluya. Amin. Saya pernah ada kenal satu hamba Tuhan, sekalipun saya nggak pernah berjumpa sama dia. Dia ini seorang gembala yang diurapi Tuhan. Awalnya itu domba-domba yang dia gembalakan itu miskin-miskin dan orang yang gagal. Gagal dalam dunia bisnis, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam kesehatan. Tapi setelah dalam penggembalaannya dia, Bapak Ibu, domba-domba itu jadi sembuh, sehat, sukses dan berhasil. Tapi di antara domba-domba itu ada juga domba yang memang datang dalam kondisi terberkati dalam materi, Bapak Ibu.
Dan ketika dia masuk dalam kawanan domba-domba itu, dia mencoba untuk mengangkat standarnya dengan membawa persembahan. Tapi gembala itu tahu bahwa domba ini bukanlah domba yang hasil dari pertumbuhan iman dari penggembalaannya dia. Gembala ini tahu bahwa domba itu adalah domba yang tersesat. Dia coba sogok gembalanya, Bapak Ibu. Tapi domba yang datang ini punya masalah. Gembala ini tahu bahwa dia tidak orang yang berkenan. Cara tipu-tipu, cara yang jahat dia selalu lakukan dalam bisnisnya. Lalu gembala ini disuruh minta mendoakan usahanya. Sebagai seorang gembala, melayani domba-dombanya, sekalipun tidak kompromi dengan dosa. Dia sudah tegur, dia nasihati. Kalau engkau mau berhasil ketika sebelum didoakan, kalau kamu mau berhasil, Tuhan mau berkati kamu, tinggalkan cara-cara dosa. Andalkan Tuhan. Oke, lalu gembala itu doakan, dan ternyata masalah dia, kasusnya dia selesai. Tuhan tolong, Tuhan bela. Lalu dia bawa uang 2 miliar Bapak Ibu. Sebagai ucapan terima kasihnya. Dia mau sogok gembala ini. Dia bawa uang 2 miliar Bapak Ibu di dalam koper. Dia bawa ke gereja. Dia bilang, Pak Gembala, terima kasih banyak, ini berkat dari saya. Bapak Ibu tahu, sebagai gembala yang benar, saya sendiri terenyuh melihat dan mendengar kesaksian ini. Apa dibilang gembala itu? Bawa pulang uangmu itu, saya tidak membutuhkannya. Bawa pulang. Di rumahku ini tidak boleh ada harta-harta yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bawa pulang, jangan bawa ke sini. Itu domba yang tadi didoakan itu Bapak Ibu nangis. Dia pulang ke rumah, dia bawa itu koper. Dia pikir dengan memberikan uang segitu banyak Bapak Ibu, gembalanya itu bisa terpancing. Gembalanya itu bilang, aku mendingan menikmati berkat yang diberikan domba-dombaku yang setia ini, domba-dombaku yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan ini, rumah tanggaku sehat, daripada aku ambil 2 miliar itu. Enggak mudah jadi gembala yang benar Bapak Ibu, enggak mudah. Ujiannya berat. Banyak gembala-gembala akhirnya teruji di sini, terjungkal saat proses yang namanya ujian kerendahan hati. Gembala yang sejati, gembala yang sesungguhnya, kerendah hatiannya itu teruji Bapak Ibu, dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Dan itu sebabnya dikatakan di sini, kenapa sampai domba-dombaku itu tersesat dan hilang. Gembala-gembalanya nggak rendah hati. Kalau domba-dombanya tidak menghasilkan, dia biarin terlantar Bapak Ibu. Kalau boleh pindah gereja aja lah. Jangan di sini tuh jemaatnya kaya-kaya. Di sini jemaatnya itu mobil berbaris semuanya. Dari ujung jalan sampai ujung jalan, itu jemaat gereja sini. Kalau ada domba-domba yang miskin, nganggur, sakit-sakitan, coba cari gereja yang lain aja lah, yang punya karunia kesembuhan, yang punya karunia mujizat, bawa ke sana aja lah, jangan di sini. Sedih Bapak Ibu, sedih. Ayat yang kedua kita baca lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kalau dikatakan di sini para gembala, berarti gembalanya kan lebih dari satu kan Bapak Ibu. Para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Bahkan saya mau bilang Bapak Ibu, banyak sekarang gembala-gembala yang mempertontonkan, amin, karunia-karunia roh. Banyak domba-domba seperti terpukau dengan tanda-tanda yang dia buat, profetik, nubuat Bapak Ibu. Seakan-akan dia menjadi nabi. Banyak domba-domba terpesona dengan hal-hal seperti itu. Bercerita tentang yang namanya alam-alam roh. Gentayangan-gentayangan. Setiap waktu pengajarannya mistik Bapak Ibu.
Tapi anehnya domba-domba banyak loh yang tertarik ke situ. Tiap hari gembalanya itu nunjukin satu-satu. Seperti seakan-akan menubuatkan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Banyak loh domba-domba yang datang ke situ. Ketika di dalam ruangan itu seakan-akan dia menggembalakan, tapi domba-dombanya sesungguhnya tidak digembalakan, Bapak Ibu. Coba cross check di luar, apakah gembala tersebut peduli dengan jemaatnya? Gembala yang sejati itu adalah gembala yang menuntun domba-dombanya itu di lapangan, bukan di kandang. Di kandang domba-domba itu sudah aman. Di lapangan yang penting. Raja Daud dia menggembalakan, dia berdiri di depan, gembalanya di belakang, domba-dombanya di belakang. Tapi gembala-gembala yang membiarkan domba-dombanya tercerai-berai, terserak-serak, bahkan hilang, itu gembala-gembala yang ada di dalam kandang, Bapak Ibu, bukan di luar. Saya pernah masuk di kawanan itu, Bapak Ibu. Makanya saya berani bercerita. Saya pernah masuk di kawanan itu. Makanya saya punya pengetahuan hal ini, Bapak Ibu. Jangan tergiur dengan yang namanya bahasa-bahasa ataupun nubuatan-nubuatan yang seakan-akan bercerita tentang yang namanya mistis-mistis, Bapak Ibu. Nggak ada itu. Makanya di sini Pastor Daud melihat orang-orang yang Pastor Daud doakan itu karena orang-orang itu tersesat. Karena masuk dalam dimensi-dimensi itu. Saya cuma hanya pakai dalam nama Yesus. Amin. Saya tidak mengajarkan yang namanya roh-roh setan, jenisnya dan bagaimana dan segala-galanya bikin takut orang, Bapak Ibu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mengerikan, Bapak Ibu, mengerikan. Sebab apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Amin. Jadi kalau ada gembala-gembala model begitu, Bapak Ibu, terlihat dari biasan-biasan hidupnya itu. Amin. Sebenarnya mulut kita ini kudus loh, Bapak Ibu, kudus. Seorang gembala itu harus mengajarkan mulut ini kudus. Yang namanya kudus itu kan bicara surga. Oke. Di surga itu nggak ada kata-kata kotor, Bapak Ibu. Nggak ada kata-kata hujatan. Nggak ada kata-kata yang menyakitkan. Nggak ada kata-kata yang namanya permusuhan. Jadi kalau di mulut ini juga sama, maka mulut ini pun sebenarnya nggak boleh mengucapin kata-kata kotor, Bapak Ibu. Nggak boleh. Begitulah kalau gembala sejati mengajarkan sesuatu. Tapi kalau gembalanya sendiri mulutnya kotor, tapi kalau gembalanya sendiri itu ngomongnya kasar, amin. Rata-rata gembala yang bukan gembala sesungguhan, bukan gembala jiwa, Bapak Ibu. Haleluya. Dia berani lihat dosa domba-dombanya, tapi kalau dia punya salah, punya dosa itu nggak bisa dikoreksi. Dan dia selalu mengatakan dirinya benar. Dia nggak pernah mengaku salah, nggak pernah mengaku bahwa dia itu orang yang lemah. Hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Ayat yang ketiga, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri. Nah ini kan persis kan seperti pelayanan Pastor Daud ini. Dari segala negeri loh. Bagaimana cara penggembalaan dari segala negeri? Kalau kita lihat bicara satu kandang, kan nggak bisa Bapak Ibu. Tapi ini dikatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Seharusnya gembala itu punya motivasi seperti itu.
meluaskan domba-dombanya itu terberkati. Amin. Meluaskan domba-dombanya itu sehat, bukan malah digunduli, dihabisi, dijadiin miskin. Ada banyak gembala-gembala Bapak Ibu yang penting dia kaya raya, gendut dan gemuk Bapak Ibu. Dia nggak peduli dengan domba-dombanya yang kurus, nggak peduli dia. Nggak peduli Bapak Ibu. Keluarganya, anak-anaknya kuliah sampai ke luar negeri. Amin. Tapi domba-dombanya anaknya kuliah juga kagak. Boro-boro kuliah, lulus SMA juga enggak. Kalau gembala yang benar, dia lebih mengutamakan domba-dombanya Bapak Ibu. Mengutamakan domba-dombanya. Karena gembala itu percaya bahwa Tuhan yang mengutus dia akan berurusan dengan anak-anaknya. Tuhan yang menyuruh dia menggembalakan itu akan berurusan, bertanggung jawab dengan hidupnya. Bukan menyesah domba-dombanya. Bukan menjadikan domba-dombanya itu menjadi sasaran empuk untuk membuat injekan-injekan agar dia bisa di atas domba-dombanya itu yang merana. Bukan itu Bapak Ibu. Seharusnya gembala-gembala itu berjuang. Serius Bapak Ibu, tapi banyak juga gembala-gembala yang saya tahu itu gembala yang benar. Domba-dombanya yang miskin itu diajarin bagaimana cara bekerja, berusaha dengan baik. Diajarin untuk memulai satu proyek, diajarin bagaimana caranya bekerja, berjualan dengan benar sehingga diberkati Tuhan. Seharusnya gembala-gembala yang baik itu mencetak jemaat agar hidupnya itu tenang, damai, berhasil, sukses dalam segala hal. Kalau urusan nanti kehidupan gembalanya itu, kalau domba-dombanya sudah gemuk-gemuk semua Bapak Ibu, seperti yang kemarin saya katakan, maka domba-domba itu juga akan ikhlas dia. Domba-domba itu bilang begini, Pak Gembala, Pak Gembala, ini rambutku sudah gondrong banget nih, potong dong. Udah gerah saya ini, kebanyakan ini, rambut saya ini, potong. Domba-domba itu masuk ke kandang langsung diproses, dipotong bulu-bulunya. Diambil susunya, aku udah kegemukan nih Pak Gembala, ambil susuku, ini udah kebanyakan nih, sampai tumpah-tumpah nih, karena Pak Gembala rawat saya, selalu bawa ke rumput yang hijau, ini ambil susuku. Domba-domba itu akan datang Bapak Ibu, nggak usah diminta, nggak usah dipaksa. Itu gembala-gembala yang sesungguhnya. Tapi ini enggak, kalau gembala-gembala yang ecek-ecek itu Bapak Ibu udah tahu tuh dombanya kurus, nggak ada susunya, masih diperas juga sama dia. Udah nggak ada susunya, masih diperas, bulunya belum tumbuh, karena badannya kurus, masih digundulit, dipalarin juga. Penggembalaan itu bukan menjadikan sebuah kasta, bukan. Amin. Gembala itu dikirim untuk mensejahterakan domba-dombanya. Makanya Yesus berkata, iblis datang untuk mencuri, merampok, membunuh dan membinasakan. Nah itu ada gembala tapi dalamnya iblis Bapak Ibu. Tapi aku datang untuk membawa hidup dan memberikan engkau damai sejahtera dan berkat-berkat kelimpahan. Itu Tuhan Yesus. Beda kan Bapak Ibu? Memang pengajaran ini, amin, harus disampaikan. Karena kalau Alkitab sudah tulis ada ayat ini, banyak gembala-gembala nggak berani kupas. Karena takut dia terkoreksi. Tapi kan betapa malangnya di dalam Alkitab ada ayat ini tapi nggak pernah dibahas oleh siapapun karena sensitif. Saya bukan sentimen Bapak Ibu, nggak ada sentimen, nggak ada pendeta yang bermusuhan dengan saya, nggak ada. Tapi karena ini kebenaran harus saya sampaikan, pengajaran kita berjalan terus. Kenapa rumah tangga diawali banyak sekali pengajaran yang sebenarnya kalau mau diikutin, dimulai dari menjadi Kristen sejati, amin, the true worshiper, bagaimana proses Tuhan, kita yang dari kegelapan dipindahkan ke terang yang ajaib, kemudian hidup kita diubah, tujuannya untuk jadi berkat, melayani orang, amin, itu rencana Tuhan buat kita. Sampai Tuhan mati, amin, membayar kita.
melunasi utang-utang kita. Tujuannya buat apa? Bukan untuk disiksa, tapi untuk jadi berkat, diberkati Bapak Ibu. Sampai ke dalam pertumbuhan hidup kita, iman kita juga seperti itu. Semuanya dikoreksi sama Tuhan. Kenapa sampai ada rumah tangga hancur-hancuran? Tuhan bilang karena tidak punya pengajar. Itulah proses Bapak Ibu. Sekalipun Yesus sudah mati menyelamatkan kita, amin, Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Kita kan masih dari manusia lama dan menjadi manusia baru, tapi karakter kita masih perlu diproses. Itulah yang namanya penggembalaan Bapak Ibu. Dituntut, diajari, dikasih tahu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, bukalah hatinya ya. Kalau Pastor Daud cerita begini, ya saya percaya ini akan membawa Bapak Ibu semakin hari semakin terberkati, semakin sehat. Ayat yang keempat, kita baca Bapak Ibu. Ayat yang keempat. Haleluya. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Lihat, ada kan gembala-gembala lain yang baik kan? Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi. Orang yang takut itu kan terintimidasi. Orang yang terintimidasi itu pastilah sakit-sakitan, gak bisa tidur, amin, tertuduh. Kenapa? Karena memang orang yang terintimidasi itu pasti ada kesalahan ataupun perbuatan yang gak berkenan dia lakukan. Kenapa? Karena gembalanya tidak mengawasi, dia tersesat Bapak Ibu. Jadi benar ayat ini, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Ini bukan hanya sekadar menggembalakan, tapi melepaskan mereka dari jerat-jerat itu. Amin. Memulihkan keadaan mereka, menuntun mereka kembali dari kesesatan itu, dan membebat mereka yang terluka. Amin. Kalau ada ancaman, tekanan, semuanya dilepaskan karena gembala agung kita memberikan otoritas itu. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Justru semakin dibawa kepada gembala sejati, dibawa kepada pemilik hidup ini, kepada Yesus. Itulah gembala-gembala yang sesungguhnya, bukan dibawa kepada gembalanya. Biar gembalanya itu menjadi segala-galanya sampai Tuhan pun dibelakangkan Bapak Ibu. Ada banyak orang sekarang seperti itu, lebih takut kepada gembala gerejanya ketimbang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, silakan teman-teman ya, yang akan bertugas bekerja silakan. Jadi kiranya Bapak Ibu pengajaran ini, amin, Bapak Ibu hidupi. Bukan berarti saya katakan gembala gereja Bapak Ibu, gereja yang gembala yang bukan daripada Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat. Tidak ada salahnya domba mengatakan kepada gembalanya, Pak Gembala, kami butuh pengajaran, kami butuh tuntunan Pak Gembala, karena kami hidup di padang belantara, kami butuh penyelamat, kami butuh tuntunan biar kami nggak tersesat. Domba-domba boleh ngomong seperti itu sama gembalanya. Kami butuh pengajaran Pak Pendeta, kami butuh nasihat, tuntunan biar kami ini hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan didiamkan Bapak Ibu. Kalau gembalamu ternyata tidak punya pengajaran, kalau gembalamu ternyata tidak bisa memberikan tuntunan karena hidupnya pun berantakan dan hidupnya juga nggak kudus, saya mau bilang Bapak Ibu, carilah gembala yang baik. Carilah gembala yang bisa menuntun hidupmu. Carilah gembala yang bisa membawamu semakin dekat dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.